pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat pagi saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus. Kembali saya pagi hari ini diberikan kesempatan untuk membawakan renungan singkat. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, dengan penuh segala hormat kami menghadap kepadamu Bapa, dengan mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang tidur malam kami. Hingga pagi ini Engkau membangunkan kami dengan keadaan sehat-sehat. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, berkatilah dan sertailah kami sepanjang hari ini. Tuhan, pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong dan urapilah hamba-Mu yang akan membawakan dan merenungkan firman-Mu, agar semua perkataan yang keluar berasal daripada-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita membuka Alkitab kita dari Efesus 6 ayat yang ke-16. Saya ulangi, Efesus 6 ayatnya yang ke-16, yang berkata demikian. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kami akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bapak, Ibu, saudaraku terkasih, ambillah obat ini sebagai minuman penghiburan bagi iman kita. Tidak ada kesulitan sekecil apapun yang dapat mengenai kita tanpa pengetahuan dari mata dan tangan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku terkasih, adakah sesuatu di dalam hidup saudara-saudara dan saya yang menghalangi saudara-saudara menikmati kebahagiaan yang utuh? Sudah tentu pastinya iman saudara-saudara dapat menolong. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku terkasih, kedagingan selalu bersifat pengecut dan menyukai kemudahan, dan sekalipun pembenaran dan pengudusan adalah kepastian. Kedagingan tidak bahagia karena mengalami kemiskinan, salib, dan tekanan yang harus ditanggungnya. Saudara-saudaraku, betapa iman dapat bersinar terang dan menang atas natur dan daya nalar, tidak hanya bertahan, tetapi malah mengalahkan dan bersukacita di atas kesalahan. Iman dapat menjadikan kita sekeras batu cadas, serupa pohon nyur yang tidak akan tumbang karena
berbeban berat, seberat apapun bebannya, di mana pohon kelapa itu kalau berbuah itu kan banyak, ya, sebanyak-banyaknya yang buahnya, ya, pohonnya itu tidak akan tumbang. Karena, ya, dia tuh sangat-sangat kuat itu pohon, ya. Jadi sekalipun dia di angin bertiup ke sana kemari, ya, dia akan tetap berdiri tegak. Atau, ya, bagaikan minyak yang senantiasa mengambang di atas air. Walaupun, ya, air itu terus kita tambahkan, kita tuangkan lagi di atasnya, itu tetap minyak tetap ada di atas. Jadi iman adalah mahkota dan kemuliaan. Iman mengatasi hambatan-hambatan besar. Jadi hambatan apapun yang kita hadapi, kalau kita punya iman, pasti itu semua akan teratasi. Seperti perahu kecil, ya. Memang dia baik-baik saja dalam keadaan cuaca tenang. Dan orang dapat berdiri di atas perahu itu. Mereka akan bisa berdiri dengan tegak, ya, di tengah hembusan angin sepoi-sepoi. Sebaliknya, tatkala badai besar menerpa dan gelombang demi gelombang menerjang, jasmani kita menyerah, semangat kita memudar, hati kita pun kecut. Kemampuan untuk berdiri tegak di tengah badai yang dahsyat dan untuk tetap hidup dan berjaya merupakan karya dari iman. Iman ini berpedoman pada firman Tuhan sebagai kompasnya, dan Kristus adalah Sang Juru Selamat. Sang Kristus adalah juru mudinya. Kesalahan berat hanyalah pelatihan dan sarana saudara-saudaraku sekalian. Kesalahan kita terberat hanyalah pelatihan dan sarana pertunjukan untuk kemajuan iman kita. Jadi kesalahan kita, ya, kita memang sering membuat kesalahan, tapi dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, tentunya kita belajar dari situ, ya. Nah, belajar dari situ untuk menguatkan iman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku terkasih, manusia diagungkan ketika mereka berhasil menjinakkan harimau. Padahal, apa istimewanya jika dibayangkan dengan iman yang sanggup membuat aib, kemiskinan, penyakit,
pengamanan, pengecualian, dan bahkan kematian sendiri menjadi tak mengganggu dan dapat ditanggung. Orang percaya memiliki keuntungan besar karena iman mereka. Satu-satunya kesalahan mereka adalah kurang ahli atau gagal mendapatkan perisai iman tatkala anak panah itu melesat menyasar mereka. Saudara-saudara, ketika badai datang, segeralah berlari dan bangunkan iman kita yang sedang tidur. Gedorlah pintunya. Bekerjalah, oh iman. Ambillah obat ini sebagai minuman penghiburan bagi iman kita. Tidak ada kesulitan sekecil apapun yang dapat mengenai kita tanpa pengaturan dan dari mata dan tangan Allah. Ia bukan saja Allah kita yang penuh hikmat, tetapi Ia juga Bapa yang lembut. Ia tahu siapa kita dan memberikan ukuran salib yang sedemikian tepat bagi setiap kita seperti sekarang. Seperti seorang apoteker yang menakar obat bubuk. Jadi Tuhan Yesus tahu, ya, sebesar apa sih beban yang bisa kita tanggung. Dia sudah tahu dia akan menakar sebesar apa sehingga dia tidak memberikan kita beban yang lebih besar. Ya. Dan dia sudah menakar kemampuan kita. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, kiranya renungan singkat ini dapat kita renungkan bersama-sama dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita saat teduh sebentar. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas renungan pagi ini. Biarlah di dalam segala keadaan kami menggunakan perisai iman kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti